Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa agar Allah makin luruskan dan teguhkan iman itu di dalam hati kita. Dan takwa itu ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, dan cahaya Allah itu adalah ilmu. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat, sehingga nikmatnya majelis ilmu itu akan bisa dirasakan ketika kita mengurangi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam rangkaian pembahasan akidah, wabil khusus kitab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dengan judul kitab Usul Sunnah, dan sampai di pembahasan tentang Isa Al-Masih. Dan kemarin kita sudah membahas tentang hadis syafaat yang panjang, di mana dalam hadis itu Isa Al-Masih sendiri angkat tangan dari pengikutnya yang mengikutinya, dimintai syafaat tidak bisa, dan bahkan pengikutnya disuruh mendatangi salib yang pada akhirnya disuruh nyemplung ke neraka. Dan ditugaskanlah Isa Al-Masih di akhir zaman untuk mematahkan salib, meluruskan agama Nasrani, bagaimana beriman yang benar, bertauhid, kemudian menegakkan keadilan, membunuh babi, dan yang terakhir, tugasnya termasuk yang terakhir, yaitu membunuh Dajjal. Disebutkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Nabi SAW bersabda, fayab'asullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud, maka Allah akan mengutus Isa bin Maryam yang wajahnya mirip Urwah bin Mas'ud. Jadi menjelaskan seseorang mirip seseorang itu dalam Islam tidak apa-apa nih. Artinya kalau misal jenengan nyebutke kenal si iki orang sing dia wajahnya kaya si kuwi lho. Nah, itu tidak apa-apa, itu bukan ghibah. Fayatlubuhu fayuhlikuhu, maka Isa akan mengejar Dajjal dan kemudian akan menghancurkannya, membunuhnya. Summa yamkusun nasu sab'a sinina laisa baina isnaini adawah. Kemudian manusia akan hidup selama 7 tahun tanpa ada musuhan antara dua orang pun, karena keadilan sudah ditegakkan, sudah tidak ada lagi orang yang merasa terdolimi. Makanya kalau hari ini ibaratnya masih banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan, maka keramaian yang jangan lihat di televisi, di media, itu akan terus ada. Makanya pemimpin itu kalau bisa berlaku adil, maka yang di bawah itu enggak akan gegeran. Tapi kalau belum bisa, maka yang di bawah ya mesti akan ramai terus. Summa yursilullah rihan baridah min qibali Syam, kemudian Allah akan mengirimkan angin dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbihi mithqala dzarrah min khairin aw imanin illa qabad maka tidak seorang pun di muka bumi yang dalam hatinya terdapat iman sebesar darah atau kebaikan, kecuali angin itu akan mencabutnya. Jadi ketika tugasnya Isa terhadap Dajjal sudah selesai, menegakkan keadilan juga sudah selesai, sudah hidup di antara manusia, berarti di tengah-tengahnya, berarti tentang Ya'juj Ma'juj juga sudah selesai, maka kematian Isa pun datang, dan setelahnya manusia yang baik-baik pun dicabut. Jadi
kiamat itu nggak akan terjadi sampai isi dunia itu cuma orang-orang jelek. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmatullah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Iyakhrujud dajjalu wa ana hayyun kafaitukumuhu." Kalau dajjal keluar sementara aku hidup, maka aku akan menjaga kalian darinya. Wa iyakhrujud dajjalu ba'di fa inna rabbakum azza wa jalla laisa bi'awar. Jika dajjal keluar sedangkan aku wafat, sesungguhnya Rabb kalian yang Maha Mulia lagi Maha Agung tidak bermata satu. Artinya kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu yakhruju fi yahudiyatin Asbahan. Dia akan muncul di daerah wilayah Yahudiyah Asbahan. Dan sekarang kampung itu masih ada. Bahkan kampung itu dihuni dengan banyak orang Yahudi. Cuman pakaiannya pakaian Syiah, pakaian orang Iran sekarang. Tapi orangnya orang Yahudi. Di pintu-pintunya itu ada batikane bintang David, bintang 8 itu. Hatta ya'tiyal Madinah. Begitu turun, kemudian bersama dengan Yahudi Asbahan, kemudian mendekati arah Madinah. Fayanzila nahiyataha. Lalu dia berhenti di salah satu sisinya. Walaha yauma idzin sab'atu abwab. Sementara Madinah pada waktu itu punya 7 pintu, 7 jalan masuk. Mulai dereng natos, dereng montos, dereng nate ngitung niku pintune sakniki enten-enten. Artinya kalau sakniki ada 5 misal berarti kurang 2 lagi. Kan itu ada beberapa jalan yang napa niku gunung batu dibor ngoten niku. Ala kulli naqbin minha malakan. Setiap pintu terdapat 2 malaikat yang menjaganya. Wayahruju ilaihi syiraru ahliya. Kemudian orang-orang yang terburuk dari penduduknya keluar untuk bergabung dengannya. Pada hadis yang lalu tentang Dajjal sempat menghentakkan kakinya di tanah, kemudian goyang Madinah. Lalu orang-orang yang fi qulubi marad, di hatinya ada penyakit, dia goyang juga. Goyang keimanannya untuk bertahan di situ, akhirnya pilih keluar. Di situ ada orang munafik, ada orang musyrik, ada orang kafir, keluar semua. Hatta Syami Madinatin di Filistin bi Babiludin. Dan kemudian terjadi perjumpaan Isa Al-Masih dengan Dajjal itu sampai dia setelah dari Madinah itu berjalan terus sampai ke Syam, di sebuah kota di sini sebutnya Filistin, di Palestina, tepatnya di pintu Lut. Waqala Abu Dawud marratan hatta ya'ti Filistina Babalud. Kemudian Abu Dawud berkata hingga ia sampai ke Palestina di pintu Lut. Dan sekarang Palestina sudah ada. Fayanzila Isa alaihi salam fayaqtuluhu. Kemudian Isa masih turun dan membunuhnya. Ini kalau dalam riwayat yang kemarin-kemarin itu pada saat sholat subuh. Summa yamkusu Isa alaihi salam fil ard. Kemudian ia tinggal di bumi selama arba'ina sanah, 40 tahun. Imaman adlan wa hakaman muksiton, pemimpin yang adil dan hakim yang bijaksana. 40 tahun. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Dajjal terbunuh di Baitul Maqdis. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Nuwas bin Sam'an, yaqtulu ibnu Maryam ad-Dajjal bi Babiludin. Bahwasanya Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di tempat atau di daerah namanya Pintu Lud. Nah, lalu cara binasanya disebutkan oleh Hisam, dia telah menceritakan kepada kami, Al-Awwam menceritakan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim, dari Mu'tir Al-Afazah, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Pada malam aku diisrakan, aku bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Adam di langit 1, kemudian langit 2 ada Isa dan Yahya, kemudian di langit 3 ada Yusuf, di langit 4 ada Idris, di langit 5 di situ ada Nabiullah sinten 5
dadi lali kula. Adam, Isa, Yahya, kemudian Yusuf, Idris, Musa, Isa wamun nggih. Nami sapa ya? Ali kula. Sinten? Ibrahim nomor 7, nomor 6 niku ya. Nomor 6 kedahe Musa. Yang sore Musa niku kula lali. Nah, Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aduh pencet. Ini. Fa tadzakaru amra sa'ah faraddu amrohum ila Ibrahim. Mereka membicarakan tentang keadaan kiamat lalu mereka menyerahkan urusan kepada Ibrahim. Mesti ngerti Mbah Ibrahim. Faqala, kemudian Ibrahim berkata, la ilma li biha faraddul amra ila Musa. Aku tidak tahu tentang itu. Lalu mereka menyerahkan ceritanya atau urusannya kepada Musa. Faqala, Musa pun berkata, la ilma li biha. Aku tidak punya ilmu tentang itu. Faraddul amra ila Isa. Kemudian dikembalikan urusannya kepada Isa. Biarkan Isa yang cerita. Faqala, kemudian Isa berkata, amma wajbatuha fala ya'lamuha ahadun illallah. Nek soal kapannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan ini akidah ya. Jadi kalau ada orang sampai ngomong kiamat tanggal sekian, nah itu ngapusi jelas. Soal kok misal benar terjadi itu dia tetap tidak punya hak untuk menyatakan itu. Dan faktanya sampai detik ini ya, semuanya nggak ada yang terbukti. Dan Allah hanya mengabarkan terjadinya adalah di hari Jumat. Nek tanggal, bulan, tahun tidak ada. Makanya ya mungkin saya pernah kemarin cerita atau ada orang Afrika ngaku-ngaku Nabi Nuh gitu kan. Terus ngomong kiamat terjadi tanggal 25 kemarin itu bulan 12 tahun 25. Nah, sebelumnya dia udah mengumpulkan umatnya patungan bikin kapal gitu. Nah, begitu dongnya meh mangkat dia ngomong ke tidak jadi bukan karena Allah tidak jadi kasih kiamat, tapi kata dia karena kapalnya kekecilan gitu. Sing daftar mau ikut banyak gitu. Jadi sing cancel kiamat dhek dhewe gitu. Ini orang yang enggak jelas. Dan setelah itu dia beli mobil Mercy baru. Jadi sebenarnya orang-orang yang ngaku-ngaku aneh-aneh itu ujung-ujungnya sebenarnya duit ini. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalika fa wa fima ahida ilayya rabbi azza wa jalla anna dajjal kharijun. Itulah yang kemudian setelahnya disampaikan kepada Rabbku bahwa Dajjal saat itu ketika mau kiamat datang, kiamat makin dekat itu, maka Dajjalnya akan muncul. Qala wa ma'i qadibani fa idza ra'ani dzaba kama yadubu ar-rasos. Nah, pada waktu itu aku membawa 2 tongkat. Saya enggak tahu nih tongkatnya sepanjang apa, segede apa. Kemudian ketika Dajjal melihatku maka ia meleleh seperti timah. Sehingga yang bisa kita pahami ternyata Dajjal yang hebat, Dajjal yang sakti lah paribasannya. Dimana banyak orang ketakutan kalau sudah berhadapan dengan dia. Itu kalahnya bukan karena pedang-pedangan atau cuma ngelihat Nabi Isa meleleh, melemas gitu. Qala, kemudian dikatakan oleh perawinya fayuhlikuhullahu hatta innal hajara wasajara la yaqulu ya muslim inna tahti kafirun fata'ala faqtuluh. Kemudian Allah akan membinasakan Dajjal. Bahkan nanti pada saat itu bersamaan dengan kematian kepergian Dajjal itu pohon batu akan berkata, "Hei muslim, ini loh di bawahku ada orang." Di sini ada dikatakan inna tahti kafirun, di bawahku ada orang kafir. Nanti dalam hadis yang lain adalah ada Yahudi. Wa ta'ala faqtuluh, maka datanglah dan bunuhlah. Nah, 2 hadis ini tidak bertentangan nih. Yang mengatakan itu Yahudi enggak bertentangan karena pengikutnya Dajjal itu Yahudi. Yang mengatakan kafir ya enggak bertentangan, wong Yahudi wong kafir. Atau kemudian ada juga pengikut Dajjal non Yahudi yang kafir. Kemudian dikatakan fayuhlikuhumullahu summa yarji'un nas ila biladihim wa autanihim. Sesudah Dajjal dan tentaranya binasa, maka orang-orang kembali ke negerinya masing-masing. Qala fa inna dzalika yakhruju Ya'jud wa Ma'jud. Maka ketika lagi OTW, maka Ya'jud Ma'jud keluar. Wa hum min kulli jadabin yansilun, dan mereka keluar dari setiap tempat yang tinggi. Jadi kalau ada tempat tinggi gunung-gunung turun.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah terkait Ya'juj Ma'juj niku pun nenten, Dajjal niku nggih pun nenten, tinggal nunggu apa? Harinya, hari keluarnya. Soal kemudian ada sing bedek, oh itu ning Gunung Alpen, ada bahkan sing ngomong dai terkenal dai hari kiamat nih. Wah, ceramah urusan hari kiamat tuh akhirnya nanti nebak-nebak, nyocok-nyocok ya. Nanti tembok Ya'juj Ma'juj itu adalah tembok besar Cina itu. Buatan gue. Jadi jelas bukan itu ya. Karena yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu ada gunung, dia dikungkung di gunung itu. Jadi gunungnya jejer-jejer gitu. Nah, terus di antara gunung itu dikasih tembok dari tembaga oleh Allah. Tiap hari dia nitiki lubang kecil dari pagi sampai sore, lubang kecil udah kelihatan. Oh, kayak wong tipes. Dia ngomong, "Yuk istirahat, udah sore, lanjut besok." Pas besok balik, lubang itu nutup lagi. Nggak ada sifat kayak gitu di tembok Cina, nggak ada. Tembok Cina itu nggak ada yang nitik harus ketok, iki jerone semono, sebelah kono isine kuwi kan gitu toh. Makanya ya hati-hati sama dai-dai hari kiamat nih. Jadi hari kiamat tuh tetap perlu dijelaskan, tapi tidak perlu dicarikan cocok-cocokannya. Karena kalau tidak cocok dipaksakan yo mesake. Misal contoh ya. Contoh. Dajjal bla 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 iso ngene. Akhirnya menurut saya Dajjal itu adalah Amerika. Zaman dulu ada Presiden George Bush. Dajjal itu George Bush. Ganti Bill Clinton. Nah ini mungkin ganti Donald Trump. Boten nggih. Dajjal tidak seperti itu kan, sifatnya jelas kan. Dia buta sebelah, tidak tinggi tidak besar itu kan. Tidak tinggi tidak pendek itu kan. Cendek metikel. Nah, kemudian rambutnya rontok keriting, bisa menghidupkan orang mati kan, itu jelas semua sifat-sifatnya. Nah, Ya'juj Ma'juj juga begitu. Nah, delalah suatu ketika saya lihat ada sebuah film Cina itu. Film Cina itu ternyata situ menggambarkan munculnya makhluk yang memakan semua yang dilewati. Nah, dia untuk mengungkung dia biar nggak bisa masuk ke wilayah kerajaan Cina, dibangunlah tembok Cina itu. Kan batin iki aja-aja dak ini bar nonton film iki ya. Dicocok-cocok gitu. Padahal si makhluk itu bentuknya kayak kadal gitu, nanti bukan kayak orang. Sedangkan Ya'juj Ma'juj Dajjal itu keturunan Adam yang jelas bukan binatang gitu. Orang, cuman mungkin bentuknya beda gitu. Makannya, nafsu makannya ya beda gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar atau turun dari setiap tempat yang tinggi. Faya ta'una biladahum wala ya'tuna ala say'in illa ahlaku. Mereka akan menginjak tanah-tanah mereka yang mereka lewati, dan tidak ada yang mereka lewati kecuali akan rusak, dimakan, diminum. Wala yamurruna ala ma'in illa syaribu, dan tidak akan melewati air kecuali diminum. Jadi kasus Ponari ini lebih parah. Ponari kan ngentek ke sumur, kan ngentek ke selokan. Niki ngelewati waduk entek, ngelewati nopo-nopo dientek, karena dia sudah ngempet lapar, ngempet haus lama gitu kan. Neng dalam kondisi tidak ada makanan dan minuman atau sangat minim makanan dan minuman, mereka tidak dikasih mati oleh Allah, dikasih hidup. Summa yarji'un nasu ilayya fayyaskunahum. Begitu Ya'juj Ma'juj mubal, maka manusia yang tadinya OTW mau pulang ke negaranya masing-masing setelah perang besar. Kan kalau disambungkan dengan hadis kemarin kan, perang besar dulu dengan Bani Asfar. Begitu menang mau balik ke negaranya, ketemu Dajjal, perang dengan Dajjal. Begitu rampung dengan Dajjal mau balik ke negaranya, muncul Ya'juj Ma'juj. Jadi mau mudik nggak jadi terus, Pak. Nah, kemudian dikatakan di sini, kemudian mereka datang lagi padaku dan mengeluhkan, menceritakan itu. Fa'ad Allah alaihim fayuhlikuhumullah. Aku berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan Ya'juj Ma'juj, kalau Allah membinasakan. Jadi kalahnya nek Dajjal cuma ngeliat Nabi Isa, kalahnya Ya'juj Ma'juj didongani. Nah, makanya jenengan yang hari ini masih dikasih hidup dengan baik ya, jangan ragu untuk berdoa, barangkali loh tungguan jenengan itu yang mustajab. Kemudian wa yumituhum hatta tajwa ardu min
nat min natin rihihim, maka Allah matikan mereka hingga bumi menjadi busuk oleh bau mereka. Dalam riwayat yang lalu matinya itu cuman dijatuhi ulat. Bahasa saat ini magot, tes gitu kena gulunya, terus grogoti masuk ke otak, mati, bruk. Jadi bangkai semua. Kemudian fayunzilullah azza wa jalla al-matar fatajrufu ajsadahum. Kemudian Allah menurunkan hujan, lalu hujan itu membasuh tubuh mereka. Dalam riwayat yang lalu jasadnya diangkat dulu oleh burung. Nanti setelah berdoa minta dimatikan, mati. Terus berdoa minta dibersihkan, datangkan burung yang gede-gede bawa sisa-sisa jasadnya. Nabi Isa berdoa lagi agar dibersihkan, diturunkan hujan. Summa yaqdifahum fil bahr. Kemudian membawa tubuh-tubuh mereka itu ke lautan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar, sampai mana? Summa tunsaful jibalu wa tumaddul ardu maddal adim. Kemudian gunung-gunung setelah itu akan hancur dan bumi akan meluas seperti kulit. Nah, ini berlakulah kiamat, cerita kiamat. Gunungnya dilepas, pasak mumbul, tabrak diel. Jadi yang gunung jadi roto, yang jeglong keuruk roto semua. Jadi seperti kulit yang sangat luas. Summa roja ila hadis Hushaim. Kemudian kembali kepada hadis yang diceritakan oleh Humaid. Sampai mana nih? Fafima ahida ilayya Rabbi azza wa jalla anna dzalika idza kana kadzalik. Dalam apa yang disampaikan oleh Rabbku bahwa keadaan seperti itu akan terjadi. Fa inna sa'ah kal hamilil mutimi. Nek sudah itu, maka kiamat itu sudah kayak al hamil al mutim, orang hamil yang sudah hamil tua, tinggal tunggu lahiran. Harus ngomong nyeprot kok kayak udun, tinggal nunggu lahiran. Jadi hamilnya sudah benar-benar tinggal sudah di ujung tanduk. Makanya jenengan nek belum delok Dajjal, belum ada berita turunnya seseorang dari langit berpegangan dengan sayap malaikat, jenengan gak usah mikir kiamat terlalu jero, niku wis genah terjadi. Tapi nek jenengan kabotan ling mikir niku, akhirnya macam-macam ling dilakoni. Enek sing golek delikan ning guwa, enek sing gawe kapal, macam-macam. Malah nggak fokus sama amal yang benar-benar Allah akan timbang. Sibuk untuk hal-hal yang nggak penting, sampai mikir nopo golek gonten Mars mriko. Apa nek dugi mriko kiamat boten sios, wis sios tetep. Wong ida sama fatorat, langit itu dijatuhkan ini. Wa idal kawakibun tasarat, bintang-bintang itu disebar. Nanti kan diduduke lagi terus tekan kono ado-ado entek diduduke lagi. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi enggak usah sibuk. Saya dulu pernah kuliah. Ya lulus sudah dari situ. S1 Teknik Kimia Nuklir. Saya sama teman itu ngobrol, sebenarnya kerja ning ndi gitu. Oh, ning pembangkit listrik tenaga nuklir, wah keren, yo aku melu. Kita waktu itu punya idealisme kerja di situ ya, karena 1 gram uranium itu bisa menghasilkan listrik setara dengan 3 ton batu bara. 1 gram kan kecil loh, 3 ton itu kan sak motor nih, truk nopo, engkel nih atau mungkin lebih gede ya nih. Nah terus atau setara dengan 17.000 liter minyak. Jadi enten pembangkit listrik tenaga diesel di tengah laut, niku nek nggawa minyak 17.000 liter solar, niku nek ngangge nuklir mung sak menten. Makanya kapal selam Amerika atau kapal Indo Amerika niku bahan bakarnya nuklir namun sekitar mungkin beberapa kilo ya. Itu bisa jalan 25 sampai mungkin 30 atau 40 tahun tanpa ngisi BBM ya. Nah ternyata bareng lulus gitu kan, dinteni setahun gak ono PLTN, 2 tahun PLTN. Sampai hari ini loh, saya lulus waktu itu tuh 2008. Sampai hari ini tuh 2026, itu udah 18 tahun. Nah, ya kita realistis saja toh, bahwasanya kita ya punya urusan, punya kebutuhan, ya akhirnya nyari kerja di tempat yang lain. Ya, nah akhirnya ya sampai detik ini pun itu barang nggak ada, gitu. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu nggak ada.
Sing enek malah ten Solo niku bagian resik tenaga sampah niku malah enten gitu. Nah, yang mau saya sampaikan terkait kiamat nggih ngoten, kiamat niku wis genah terjadi, mboten usah jenengan tosi genah dadi niku mengke. Mau tinggal nunggu jam tayangnya, hari tayangnya, yang tahu cuman Allah. Makanya dalam hal ini ndak usah kita mikir sapa sing arep gawe kapal iki, sapa sing arep ngene arep ngono ya. Pun fokus mawon kalih amal jenengan, salatnya ditoto, ibadahnya dirapikan, sedekah amalnya ditambahi kalau memang ada yang bisa buat nambahi, atau kalau pernah berbuat salah, berbuat dosa dikurangi dosanya dengan istighfar, minta ampun, berhenti dari maksiat. Cepat atau lambat pasti kiamat. Ngoten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kula nek enten ustaz jelaskan tentang kiamat terus ditambah-tambahi macam-macam bumbu niku malah mesake. Mesake dhek kali mesake yang dengerin gitu. Dia mesake dia nanti tanggung jawab di akhiratnya berat, yang dengerin tuh malah keseok-seok gak karu-karuan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kiamat tinggal nunggu waktu seperti wanita yang sedang hamil. Allati la yadri ahluha mata tafjauhum bi wiladiha lailan aw naharon. Yang mana tidak diketahui oleh keluarganya kapan ia bisa lahiran. Jadi orang hamil ini kan pun ditiwancine niku kowe HPL tanggal 17 Januari 2026. Niku mungkin seminggu sebelumnya keluarganya sudah mikir itu maju apa mundur ya. Mungkin nek sampai donge dereng lain dinteni terus mundure pirang suwe ya. Nek sudah kira-kira 5 hari atau seminggu dari jadwalnya langsung kontak dokter. Dok, ini kok enggak sesuai jadwal bla 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 bla. Nah, pokoknya entene mau riwariwi. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kiamat juga begitu. Ketika cerita tadi itu tentang gunung yang ini, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, semua sudah muncul, itu pun masih belum bisa dipastikan terjadinya minggu depan atau bulan depan itu. Bahkan di sini dikatakan baik siang atau malamnya tidak ada yang tahu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lengkapnya ada dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 4067. Ya, disebutkan dari Ismail bin Rafi, dari Abu Rafi, dari Abu Zur'ah As-Saibani, dari Yahya bin Amr, dari Abdurrah bin Abdullah, dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, khatabana Rasulullah SAW, berkhutbah Nabi SAW kepada kami, fakana aksaru khutbatin hadisan hadasana anid dajjal wa hadzarona hu. Bahwasanya pada waktu itu Nabi itu berkhutbah dengan puisi yang banyak, yaitu bercerita tentang Dajjal dan memperingatkan tentang Dajjal. Nah, kemudian sini dikatakan fakana min qaulihi anqala, lalu beliau di antara sabdanya itu beliau mengatakan innahu lam yakun fitnatun fil ardi mundu dara'allahu dzurriyyata adam aqdamu min fitnatid dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang Allah ciptakan sejak menciptakan keturunan Adam yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Jadi fitnah semua manusia dari awal sampai akhir itu yang paling besar Dajjal. Tapi fitnah terbesar buat laki-laki itu adalah wanita. Nah, ini hadis enggak bertentangan. Nah, kemudian wa innallaha lam yab'as nabiyan illa hadara ummatahu ad-dajjal. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Kalau nanti iseng-iseng kula golek enten Alkitab enten, cuman dengan kalimat-kalimat istilahnya apa ya? Tidak langsung sebut Dajjal gitu. Disebut sebagai orang yang menipu, orang yang ini itu. Wa ana akhirul anbiya, dan aku adalah nabi yang terakhir. Jadi nanti ada pendeta namanya sinten? Esau atau Esrau atau Esra. Nah, itu ngomong mana? Cari di Quran satu ayat yang menyatakan kalau Muhammad itu nabi terakhir. Ya kalau nggak didapat di Quran, di hadis kan banyak. Muhammad di Quran nggak ada. Wa antum akhirul umam, dan kalian wahai kaum muslimin itu umat terakhir yang ada di muka bumi. Artinya dulu ada Yahudi, habis itu ada Nasrani, terus kamu ini orang Islam itu umat terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahalata, dan Dajjal pasti akan muncul di tengah-tengah kalian. Jadi munculnya tiba-tiba mak jegagi hidup. Kenapa? Nah sekarang udah ada Pak.
tinggal nunggu dilepas. Menurut hadis riwayat Tamim Ad-Dari, dia ada di tengah pulau di timur kota Madinah, di tengah laut yang ada di timur kota Madinah, dalam posisi terbelenggu di rantai gitu. Dan terbelenggu mukanya nggak kelihatan, rambutnya panjang memanjang gondrong lah. Nah, Bapak bin Allah Subhanahu wa taala, wa in yahruju wa ana baina dohronaikum fa ana hajijun likulli muslim. Kalau pas dia keluar aku di tengah kalian, maka aku akan membela setiap muslim. Tenang aja. Nah, dan dalam riwayat lain Nabi malah takut yang muncul di kita itu bukan dajjal tapi sirkul asghoriyya. Akhwafu ma akhafu alaikum sirkul asghor. Wa masirkul asghor ya Rasulullah ar-riya. Yang tak takutkan terjadi di antara kalian, muncul di tengah kalian tuh justru bukan dajjal tapi syirik kecil. Karena dajjal itu barangnya ketinggalan. Orangnya ketok itu. Ajeng di tutuk aja jabai ketok. Tapi kalau sudah syirik kecil, riya, nah, itu kayak semut hitam di tengah batu hitam di tengah kegelapan malam. Tidak kelihatan sama sekali. Makanya kita harusnya sibuk untuk menata hati, jangan sampai riya dalam beribadah. Bukan sibuk mulai dajjal. Dajjal ini di gitu kan. Jojo kayak dajjal. Agar ada orang matanya sakit satu, jojo kayak dajjal. Tidak ya, tidak usah. Wa yakhruj min ba'di fa kullu mri'in hajijun nafsihi. Kalau dia keluar setelahku, artinya setelahku wafat, maka setiap muslim itu ya, dia harus membela dirinya sendiri. Ini juga menjadi dalil ya, secara tegas kalau Nabi sudah wafat, Nabi itu tidak bisa apa-apa. Tidak perlu jenengan nyuwun-nyuwun kepada Nabi. Cukup jenengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak perlu jenengan minta ya Rasul agisna selamatkan kami, jaga kami, tidak usah. Karena itu bertentangan dengan akidah yang benar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah penggantiku untuk setiap muslim. Jadi niatku mbela kowe kabeh senajan mengko pas dajjal metu aku gak ono lah sing genteni aku Gusti Allah. Tenang ae gitu kira-kira. Jadi Nabi ngeyem-yem. Tapi dengan catatan imannya harus benar. Nanti dalam riwayat yang lain dikatakan ya muslim fasbutu, orang yang beriman, orang Islam, teguhkan imanmu. Karena syaratnya ya iman itu untuk mendatangkan pertolongan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa pada Allah, kasih jalan keluar, kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa innahu yahruju min khallatin baina Syam wal Iraq. Dia akan keluar di sebuah celah antara Syam dan Irak. Di sebuah celah. Celah niki napa? Kemudian fa ya'isu yaminan wa ya'isu shimalan. Begitu keluar dari situ, maka dia akan menyebar kanan, kiri, menggok tengen, bikin kesesatan, rampung balik neh, terus gitu. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, fasbutu, hai hamba Allah, teguhkan imanmu. Fa inni sa'usifuhu lakum sifatan lam yasifuha iyyahu nabiyyun qabli. Aku akan menjelaskan, menyebutkan, menggambarkan sifatnya kepada kamu yang belum pernah disebutkan oleh nabi manapun sebelum ini. Innahu yabda'u fayaqulu ana nabiyyun wala nabiyya ba'di. Dia akan memulai dakwahnya dengan mengatakan aku ini nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi mengabarkan sebelum dajjal gede itu muncul ada 30 dajjal cilik, kecil. Maka mereka yang mendakwakan diri sebagai nabi atau wali tapi tidak punya bukti, ya itulah dajjal kecil. Sampai puncaknya dajjal yang besar muncul. Makanya termasuk hikmah kenapa kita diminta untuk berdoa setiap tasahud akhir, berdoa untuk diselamatkan dari dajjal gede. Allahumma inni a'udzubika min masihid dajjal gitu kan. Maka hikmahnya adalah agar kita juga sebelum dajjal gede itu muncul, kita diselamatkan dari dajjal kecil yang ngaku bisa ngomong dengan semut, ngaku bisa ngomong dengan malaikat, ngaku bisa ngomong dengan arwah di kuburan, wis pokoknya enek wae omongane.
Nah, kita diselamatkan dari itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi setelahku. Kemudian summa yusanni fayaqulu ana rabbukum wala yarawna rabbukum hatta tamutu. Niki gahakidah mulai. Kemudian ia akan berkata lagi, aku loh Tuhan kowe Rabbmu, dan kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Jadi Dajjal mengatakan Nabi Muhammad mengatakan tidak ada nabi setelahku. Dajjal mengatakan aku ki Tuhan, Nabi Muhammad mengatakan kamu tidak bakal lihat Tuhan kalau kamu belum mati. Berarti Tuhan itu tidak pernah menjelma jadi manusia. Allah itu tidak pernah menjelma jadi manusia. Dan kita hanya akan melihat Allah nanti setelah kita mati. Hadisnya berbunyi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara fi lailatul badr. Kamu akan melihat Rabbmu pada hari kiamat. Berarti kiamat riyen. Sebelum kiamat riyen pecah riyen kan ngoten. Pecah riyen dikubur riyen gitu loh. Berarti nek sebelum jenengan pecah, sebelum jenengan mlebet kuburan, ya sing jenengan tinggalin niku mbok wong sekti iso mabur muter-muter ngetokke ilmu macem-macem. Lah niku sanes Gusti Allah. Oh niku akidah tenan niku. Lah kuwi sapa? Lah mbuh barangkali Superman apa Ultraman mboten mudeng. Apa Ultra Cup. Ini jelas bukan Allah. Nah, nggih. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak sing protes. Tuhan diloke enggak mati protes. Tuhannya mati soalnya jenenge Wilson. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innahu a'war wa inna rabbukum laisa bi'awar. Maka si Dajjal itu dikasih ciri lagi, matanya satu sakit. Nah, satunya melek, satunya sakit. Apunten niku nek wong Jawa ngarani matane pucet. Pinten menit boleh? Mas, 9. Oke. Ya wis jam 9. Nah, tapi dibantah ya. Bahwasanya wa inna rabbakum laisa bi'awar. Rabbmu tidak pernah buta, tidak pernah sakit matanya. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafirun, dan di jidatnya si Dajjal tertulis kata kafir. Aku juga Islam tapi tidak percaya omonganmu. Lah aku juga butuh kepercayaanmu, Wilson. Ini baca hadis Mas Wilson, jenengan tinggal dengarkan. Nek enggak mau percaya ya sudah, mending diem daripada nanti nanggung dosa. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di jidatnya kata kafir. Yaqra'uhu kullu mukmin, yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, katibin au ghairi katibin. Walaupun dia tidak bisa nulis, tapi orang beriman itu akan bisa niteni kafirun. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, berarti niki ada indikasi mendekati hari kiamat banyak orang buta huruf Arab. Tidak usah nunggu sampai saat ini pun kata. Saat ini pun kata. Makanya jenengan yang ngapunten hari ini belum bisa baca Quran, mumpung masih ada waktu, monggo belajar. Nah, nanti nek sudah bisa baca Quran, maka silakan ditingkatkan, dilancarkan di tahsin. Sudah lancar, silakan dihafalkan. Mboten sah kata-kata surat-surat pendek mawon gitu kan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatun wa narun, dan di antara fitnahnya si Dajjal maka dia akan membawa surga dan neraka. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun, maka surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Faman nibtuliya binarihi, barang siapa yang diuji dengan nerakanya, falyasta'id billah, maka hendaklah ia falyasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah, wal yaqra fawatihal kahfi, dan membaca awal-awal surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Dan kalau ngomong kayak ketemu Dajjal kemudian suruh baca, ndak punya waktu. Karena malah ketemu kok suruh baca. Maka yang paling aman baca yang dimaksud ngapal. Artinya termasuk hal yang urgent untuk jenengan apalkan ya
awal surat Al-Kahfi 1 sampai 10 niku. Fatakuna alaihi bardan wa salaman kama kanatin nar ala Ibrahim. Maka neraka atau api yang dia bawa ketika kemudian ditimpakan kepada orang yang beriman, wabil khusus yang membaca awal surat Al-Kahfi, maka api yang panas itu akan berubah menjadi dingin sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim. Wa inna min fitnatihi ayyakula li a'rabiyyin ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbak. Dan di antara fitnah yang akan dia ucapkan kepada orang Arab Badui, yaitu ketika dia bertemu dengan seorang, maka dia mengatakan, gimana kalau aku bangkitkan bapak dan ibumu, apakah kamu akan bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Maka orang itu fayaqulu berkata, na'am, iya. Fayatamassalu lahu syaitonani, maka dua setan muncul dalam bentuk fi surati abihi wa ummi, dalam bentuk bapak dan ibunya. Ini menjadi dalil sebenarnya Dajjal tidak membangkitkan orang yang mati yang sudah dikubur lama. Dia hanya bisa menghidupkan orang mati yang jasadnya masih ada yang belum dikubur, tapi yang sudah lama, sudah hancur tulangnya, dia tidak bisa. Makanya yang berubah bukan yang dikubur bangun, tapi setan yang berubah. Fayakulani, kemudian dua setan itu tadi yang menjelma menjadi bapak ibu dari orang ini mengatakan, ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikutilah dia ini, si Dajjal ini, karena sesungguhnya dia adalah Tuhanmu, Rabbmu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau pada akhirnya dengan naudzubillah ketemu sama yang namanya Dajjal, maka dengan kita membaca perlindungan atau minta perlindungan kepada Allah setiap sholat dari Dajjal, harapannya niku bukan kita yang dicoba untuk ditanya, piye nek pakmu tak gugah kowe gelem iman karo aku ora. Jadi biar orang lain, bukan kita. Wa inna min fitnatihi ayyusallato ala nafsin wahidatin fayaktuluha wa yansuraha bil minsari hatta yulqa sikkotain. Dan salah satu fitnahnya lagi bahwa ia akan berkuasa atas seseorang. Dia akan menguasai seseorang, kemudian orang itu dibunuh dan membelahnya dengan minsar, dengan gergaji, sampai terbelah menjadi dua. Belah tengah boten mung rambut, sak awak-awake tekan ngisor. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, undur ila abdi hadza fa inni ab'asuhul an. Lihatlah hambaku ini, sesungguhnya aku akan membangkitkannya sekarang. Nah, yang bisa dibangkitkan yang jasadnya masih ada, yang sudah hancur tak bisa dia. Summa yas'umu anna lahu rabban ghairi. Kemudian setelah dihidupkan, dia mengklaim bahwa dia memiliki Tuhan selain aku. Fayab'asullahu wa yaqulu lahu al-khabisu man rabbuk. Lalu Allah membangkitkan orang itu, dan orang jahat itu bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Orang jahat ini kembali ke Dajjal bertanya, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, si orang yang dibeleh tadi, padahal orang yang dibeleh itu bersaksi kalau Allah itu adalah Tuhannya, mengatakan bahwasanya Rabbi Allah, Rabbku itu Allah, wa anta aduwullah, dan engkau musuh Allah, anta ad-Dajjal, engkau lah si Dajjal itu. Wallahi, demi Allah, ma kuntu ba'du asyadda basiratan bika minnil yaum. Demi Allah, aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih jelas tentang dirimu selain hari ini. Maksudnya selama ini aku tuh mendengar riwayat tentang kamu, mungkin ya membaca, mungkin ya menyimak dari penjelasan guru atau ustadz atau penceramah gitu kan. Nah, kok delalah sekarang aku melihat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi kelanjutan riwayatnya, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW bahwasanya zalikar rajulu arfa'u ummati darajatan fil jannah. Yang tadi itu beriman pada Allah terus digergaji, terbelah terus dihidupkan, itulah orang yang paling tinggi derajatnya di antara umatku di surga. Kemudian Abu Sa'id berkata, qala Abu Sa'id, wallahi ma kunna nura zalikar rajul illa Umar bin Khattab. Kemudian dulu waktu Nabi cerita itu, kami menerka, jangan-jangan laki-laki yang itu dalam kisah itu adalah Umar bin Khattab. Hatta madoli sabilihi, sampai akhirnya Umar bin Khattab meninggal.
Sampai sahabat semua meninggal, tabiin semua meninggal, tabiin meninggal, ulama-ulama madhab meninggal. Nah, tersisalah sekarang kita. Masih ada peluang nggak? Barangkali itu Pak Tamrin atau Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi, wa inna min fitnatihi ayya'muras sama antum tiro fatumtir, dan di antara fitnahnya bahwasanya dia akan memerintahkan langit itu hujan maka akhirnya hujan. Wa ya'murul ardo antum bit fatumbit, dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman maka pun bumi menumbuhkan tanaman. Jadi lemah yang tandus pun akhirnya tumbuh. Wa inna min fitnatihi ayyamurra bil hayyi fayukadzibunahu fala yabqa lahum sa'imatun illa halakat. Dan sesungguhnya di antara fitnahnya bahwa ia melewati satu kaum lalu mereka mendustakannya, maka semua ternak mereka pun mati. Dan seterusnya kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Masih panjang. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.